Saudara-saudari seiman, salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Kamis 14 Maret 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Saudara-saudari seiman, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita mengenal ada berbagai macam jenis saksi. Ada saksi bisu, saksi yang tidak bisa berbicara kecuali digali. Saksi ini bisa berbicara yang benar jika yang menggali adalah orang-orang yang benar. Tetapi saksi bisu bisa menjadi saksi palsu jika yang menggali tidak benar atau salah tafsir. Saksi bisu bisa berupa barang mati, tetapi juga bisa manusia yang hidup yang tidak mau berbicara. Saudara-saudari seiman, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ada tema saksi yang disampaikan di sana. Sesudah menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat, Yesus ditantang oleh para pemimpin agama Yahudi untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Atas bahasa apa ia berbuat sesuatu yang dilarang oleh hukum Tuhan? Siapa yang dapat membenarkan tindakannya itu? Maka untuk menanggapi tantangan itu, Yesus menunjukkan 4 saksi yang telah menegaskan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Keempat saksi itu adalah Yohanes Pembaptis. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya, Allah Bapa yang mengutusnya, dan kitab-kitab suci itu sendiri. Saudara-saudari seiman, dari keempat saksi yang ditunjukkan ini sangat menarik untuk direnungkan bahwa pekerjaan Yesus itu adalah untuk menjadi saksi. Hal itu berarti bahwa melalui karya-karyanya, kuasa Yesus sebagai utusan Allah dapat dilihat dan dirasakannya. Yesus mempertanggungjawabkan jati dirinya sebagai utusan Allah melalui karya-karyanya. Saudara-saudari seiman, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk menyadari dan mengungkapkan kembali iman kita kepada Yesus yang adalah utusan Bapa, karena kita telah melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Iman kita akan Yesus sebagai utusan Bapa akan menjadi semakin kuat kalau kita mempunyai pengalaman personal dengan melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus atas diri kita. Kita perlu melatih diri untuk melihat apa yang telah dilakukan Yesus dalam perjalanan hidup kita. Semakin kita peka melihat apa yang dikerjakan Yesus dalam diri kita, akan semakin besar juga iman kepercayaan kita kepadanya. Banyak orang menjadi semakin percaya kepada Tuhan Yesus karena disembuhkan dari penyakit keras atau bahaya yang mengancam hidup mereka. Orang lain mungkin juga semakin percaya karena merasa Tuhan Yesus mengabulkan doa-doanya. Dan sebenarnya kalau kita sadari bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita, tidak hanya pada momen-momen istimewa yang kita rasakan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus hadir juga dalam peristiwa harian yang tidak menonjol. Kalau kita membiasakan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus dalam semua peristiwa hidup yang kita alami, termasuk dalam peristiwa-peristiwa sederhana. Kalau ini yang terjadi dalam hidup kita, maka iman kita akan Yesus menjadi semakin besar dan kita akan dimampukan untuk bersaksi. Saudara-saudari seiman, sebagai orang Kristiani, terlebih kita yang telah menerima sakramen penguatan ataupun sakramen krisma, kita secara definitif diutus untuk menjadi saksi Kristus dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Dan medan kesaksian kita bisa di dalam keluarga, masyarakat, maupun juga dalam pergaulan dengan pribadi-pribadi di lingkungan hidup kita. Maka saudara-saudari seiman, mari kita senantiasa berjuang dalam hidup kita, terlebih kita berjuang untuk mereview kembali
untuk melihat pengalaman kita, untuk melihat perjuangan hidup kita dalam menjadi saksi Kristus dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi saksi Kristus, atau justru aku menjadi saksi bagi diriku sendiri? Apakah aku sudah mewartakan kabar gembira Injil dengan cara menghidupinya dengan sebaik-baiknya, atau justru masih mewartakan diri sendiri? Jika kita menemukan diri kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati, maka mari kita tingkatkan kesaksian itu dan kita syukuri. Jika belum, kita diundang untuk terus berjuang menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati. Tidak ada kata terlambat, semua bisa dimulai dari sekarang. Semoga hari-hari kita selanjutnya, terlebih dalam masa Prapaskah ini, kita semakin diteguhkan dalam usaha kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati lewat perjalanan hidup kita, lewat perbuatan baik kita, lewat tindakan baik kita, dan juga lewat perkataan-perkataan baik kita kepada sesama kita. Tuhan memberkati.